this is Rahmi, the one and only that you are watching. Hari ini aku come back. Ini udah berapa lama aku nggak pernah upload video YouTube atau aku nggak pernah bikin video YouTube malah ya. So this is buat yang baru datang atau baru nongol atau baru ngeliat video aku kali ini atau nyasar di video aku kali ini. Hai, welcome. Perkenalkan, nama aku Rahmi. Aku tinggal di Jerman bersama suami. Oke, banyak banget yang tanya through my social media, Kak, kok nggak pernah upload lagi sih? Kak, kenapa? Kok nggak pernah bikin-bikin YouTube lagi sih? Gitu. Itu pertanyaan yang paling sering aku dapet di DM Instagram ya. Karena udah hampir 6 bulan ya aku nggak pernah upload video dan I've been through a lot. I can say. Dan ini pertama kali aku cerita ke kalian. Oke, first of all, aku mau terima kasih banget buat kalian yang masih subscribe di YouTube aku, yang masih sedia nungguin, yang masih nontonin video-video lama aku. Thank you banget. Kalian sangat berarti untukku. Dan kalian adalah alasan aku kembali untuk buat YouTube lagi. Puncaknya adalah ketika aku delayed all my social media. Banyak banget yang WhatsApp ke aku ya. Ini sih bukan orang umum, maksudnya teman-teman dekat aku. Dan aku cuma jawab, oh ya nggak apa-apa, cuman lelah aja sama social media, cuman pengen rehat aja, cuman capek sama kerjaan karena kebetulan aku udah kerja. Nanti seputar kerjaan aku akan ceritakan di next video, oke? So, I've been through a lot. Aku pindah ke Jerman itu tanggal 25 November 2021. Bagi teman-teman yang ngikutin aku dari awal aku pindah ke Jerman, kalian pasti tahu ya. Dan ketika aku pindah itu sebenarnya aku melalui banyak peristiwa, banyak hal yang sangat-sangat gimana ya, menggugah mental, menggugah mental, pokoknya yang sangat ngebatin gitu ya. Bukan ngebatin juga sih, lebih ke emotional damage ya, pokoknya itulah ya. Dari mulai suami aku sakit, harus dioperasi, terus aku sakit sampai nggak bisa jalan gitu ya, terus dan lain-lain gitu. Dan yang paling sangat melelahkan hati adalah pertanyaan orang-orang, kapan hamil? Kapan hamil, Mi? Loh, kok lu belum hamil sih, Mi? Ya ampun, Mi, kenapa sih kok belum hamil? Ini udah setahun loh, Mi, lu tinggal di Jerman, kok lu belum hamil? Mi, kok belum hamil sih? Itu tetangga sebelah udah hamil loh. Mi, lu lihat nggak YouTube channel yang itu? Dia udah hamil loh, Mi. Kayaknya lu kan pindah duluan daripada dia. Tapi kok lu belum hamil sih? Dia udah hamil loh. Oh, Rami, lu tahu nggak sih? Dia udah hamil sekian bulan loh. Masa lu belum? Pertanyaan itu yang pada akhirnya membuat aku memutuskan untuk cut semua sosial media aku. Sebenarnya nggak ada salahnya sih ya, namanya juga teman kan, nanya masalah perihal itu. Kayaknya kalau menurut kita orang Indonesia kayaknya itu sah-sah aja ya gitu. Cuman nggak tahu kenapa, aku hanya manusia biasa, aku punya rasa jealousy, aku punya rasa iri, aku juga mau seperti mereka gitu. Aku punya rasa kepengen gitu, aku punya hasrat yang menggebu-gebu, apalagi kalau ngomongin soal anak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang buat aku sangat-sangat jatuh, sebenarnya sangat down. Apalagi siapa sih ya yang gak mau punya anak ya kan gitu.
Dan sekarang aku kerja, aku punya kegiatan di luar, aku udah capek nih kerja, terus pas nyampe rumah buka handphone niatnya mau scroll feed Instagram gitu ya, mau scroll reels, mau lihat-lihat TikTok, tapi ternyata ya yang aku lihat adalah mungkin bukan merusak sih ya, mungkin menyakiti mentalku, menyakiti pikiranku gitu. Aku tidak menyalahkan untuk kalian yang upload masalah pregnancy kalian, masalah kehamilan kalian. Aku tidak menyalahkan kalian yang mengupload kebahagiaan kalian karena kehamilan tersebut. Enggak, aku tidak menyalahkan. Aku bahagia, sumpah demi Allah aku bahagia banget kalian bisa merasakan, ya kan, merasakan proses kehamilan itu. Aku sangat-sangat bahagia, tapi aku tidak bisa membohongi gitu ya, aku tidak bisa membohongi hatiku kalau that hurts for me gitu. Jadi karena aku tidak mau merusak kebahagiaan kalian, dan it's definitely my fault gitu ya. Ini adalah kesalahan aku, definitely bukan kesalahan orang lain, ini definitely kesalahan aku. Jadi aku putuskan untuk out dari sosial media. And aku udah tinggal di Jerman itu 1 tahun lebih 1 bulan ya. Pokoknya tanggal 25 November kemarin itu aku 1 tahun lah ya di Jerman gitu. And I feel so glad, and I feel so stressed also gitu, karena kan aku harus belajar bahasa, aku harus ikut kursus gitu ya. Aku udah kursus nih sekarang gitu, so aku udah kerja sekarang, I have a lot of activity gitu. Tapi tidak membohongi bahwa baby itu ya, punya anak itu adalah menjadi salah satu hal yang sangat menarik bagi orang-orang untuk dipertanyakan, dan membuat aku tuh kayak every month gitu ya, setiap aku telat datang bulan, padahal cuma telat sehari, telat 2 hari gitu, tapi aku tuh udah kayak wah ini kayaknya hamil nih, kayaknya hamil. Terus aku tes pack dan segala macam, ternyata enggak, hasilnya negatif gitu ya, ngebuat aku nangis gitu, nangis sendirian di kamar mandi gitu ya. That's wow. Pokoknya itu sangat wow sekali gitu. Dan aku jadi lebih, moodnya itu jadi lebih ke sad, ke galau gitu, dan aku nggak suka gitu. But it's definitely my own problems gitu ya. Ini masalah aku pribadi gitu. Makanya aku nggak pernah, selain aku sibuk kerja dan segala macam, aku juga nggak pernah upload di sosial media lagi atau di YouTube lagi ya, karena hal itu gitu. Pasti kan nanti ada yang nanya nih ya, emangnya udah program berapa bulan? Baru setahun, wajar lah, namanya juga baru setahun. Saya udah sekian tahun, saya udah sekian belas tahun, bla 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 gitu. I'm so sorry gitu ya kalau orang harus mengalami hal seperti ini for a long time dan mereka masih waras gitu ya. That's so great gitu, mereka sangat punya mental yang luar biasa gitu. Dan mungkin aku harus berusaha sekuat mereka gitu. Banyak banget yang nyaranin coba minum jamu kunyit, coba makan kurma muda, coba makan ini, coba makan itu gitu ya. Aku udah coba semua gitu, bahkan kita udah tes di Kinderwunsch klinik buat orang-orang yang pengen banget punya anak gitulah ya intinya. Kita udah cek ke sana, suami udah cek spermanya, aku udah cek rahim, hidung telur dan segala macam. Everything is normal, semuanya baik-baik aja gitu. Dan memang mungkin Tuhan belum memberikan kesempatan. Belum ya, bukan tidak, tapi belum memberikan kesempatan gitu. Jadi memang harus menunggu gitu. Last month gitu ya, puncaknya bulan lalu itu aku telat datang bulan sampai
sampai 2 minggu. Yang aku pikir otomatis wah hamil nih gitu ya, tapi setiap aku test pack gitu, I'm so sorry, it's so hard. Setiap aku test pack kok negatif gitu. Terus telat 8 hari aku test pack lagi negatif. Telat 10 hari aku test pack lagi negatif gitu. Sampai telat 2 minggu aku test pack tuh masih negatif gitu. Aku tuh sampai searching di YouTube, kalau misalnya test pack negatif, kita bisa hamil gak sih? Maksudnya ada kemungkinan hamil gak sih? Selama telat hitung bulan itu ya, aku tidak merasakan hormon-hormon kehamilan. Maksudnya aku tidak merasakan ciri-ciri orang hamil gitu ya, kayak misalnya mual-mual atau kram perut atau apapun, pokoknya yang awal-awal kehamilan gitu ya, ciri-ciri awal kehamilan aku tidak merasakan sama sekali gitu. Tapi memang karena hati dan otak tuh udah kayak pengen gue pasti hamil nih gue gitu ya. Terus kalau misalnya gue nggak hamil nih, kenapa nih gue telat 2 minggu nih? Gitu. Cuma ya lagi-lagi tes lagi ini itu, pokoknya wah, aku baru merasakan gitu, oh ternyata tekanan atau pressure orang yang sudah menikah dan belum dikaruniai baby gitu sebesar ini gitu loh. Soalnya nggak cuma netizen aja ya yang nanya gitu, tapi kayak keluarga, terus kayak temen deket. Kayak kalian tuh berpikir, aku ya, bukan kalian, bukan. Aku berpikir bahwa orang-orang tersebut bisa menjadi support system aku terbesar gitu. Tapi ternyata mereka juga yang bertanya gitu, yang memberikan pressure itu gitu. Yeah, so that's the bigger turning point. Pokoknya puncak kenapa aku tidak upload selama ini, puncak kenapa aku delete sosial media aku karena hal itu gitu. Dan aku mohon banget pengertiannya bahwa every human is different, every feeling is different, every brain connection is different gitu ya. Jadi kalian boleh komen apapun. Buat kalian yang masih menunggu video-video aku, terima kasih banget kalian udah mau stay di YouTube channel aku. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih menunggu kesempatan untuk bisa hamil, ya masih berjuang untuk garis 2, semangat buat kita. I send you a lot of love, a lot of hug. Semoga semoga kita bisa merasakan proses kehamilan tersebut, karena proses kehamilan itu kan yang paling perempuan tunggu-tunggu ya. Semoga kita bisa merasakan proses kehamilan tersebut. Semoga kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita tes pack dan hasilnya garis 2 gitu ya. Semoga kita bisa secepatnya merasakan hal itu gitu. Dan untuk teman-teman yang mempunyai teman belum dikaruniai anak, sending a lot of support for her. Karena aku yakin dia butuh banget, aku yakin dia sangat-sangat membutuhkan hal itu gitu ya. Karena I feel di sini aku cuma punya suami yang selalu mengingatkan, maksudnya selalu mengingatkan dan menguatkan gitu. Kalau kita tuh punya Allah loh, dia selalu mengingatkan hal itu gitu. Jadi kayak ya udah, mungkin bulan ini belum, tapi siapa tahu bulan depan gitu. Oke, mungkin bulan ini enggak, bulan depan nanti kita coba lagi, bla 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 gitu.
Ya memang support system aku cuma dia gitu di sini, physically ya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya teman yang sedang menunggu untuk merasakan proses itu, please sending her a lot of support gitu. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang hamil, yang sudah berhasil pecah telur gitu, yang sudah mengandung, yang sudah merasakan mengalami proses kehamilan gitu, I want to say congratulations. Semoga babynya dan mamanya sehat selalu, lancar-lancar sampai proses kehamilan dan melahirkan. Semoga setelah lahir mama dan babynya sehat. Okay, so this is it. Thank you for watching it. Stay healthy and stay happy and stay blessed.